Oke, selamat malam Sobat Podcast TVRI Jawa Barat. Hari ini saya sedang di pinggir pantai kayaknya nih ya, di sebuah lounge yang bernama Pamugaran. Langsung bersama ownernya langsung kita ngobrolin seputar bisnis yang lagi hits, yang lagi kekinian. Ini ownernya sangat luar biasa nih, masih muda, seorang pengusaha, entrepreneur yang pasti juga banyak menginspirasi semua orang. Langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita, Pupung. Oke, ya. Selamat malam. Selamat malam, Pupung. Sehat? Selamat malam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya, Ini Pupung, sangat ya? sehat, sangat besar nih. Tadi saya sempat jalan-jalan di sekitaran Pamugaran Lounge ini, luar biasa juga konsepnya nih. Oke. Boleh dong diceritain awal mulanya membangun bisnis itu kayak gimana sih, Pupung? Oke. Awal mulanya kita membangun bisnis kuliner ini ya, kebetulan Pamugaran Lounge ini kita rebound juga belum begitu lama ya. Kita mulai naik itu setelah pandemi. Ya, karena dari awal kita pembangunan dulu, kita kan di sini tempatnya relokasi dulu ya. Nah, sebelumnya kita nggak di sini, tempatnya kita nggak di sini. Sebelumnya kita tempatnya itu posisinya berada di area depan Hotel Malabar. Nah, seiring berjalannya waktu, adanya mulai pemekaran saat itu ya, antara dari Pangandaran, dari Ciamis ke Pangandaran. Nah, kita mulai datang pemilihan bupati. Nah, dari situ mulai ada penataan pantai. Nah, ya kalau dulu kan kita ngelihat pantai Pangandaran itu sangat kumuh. Ya, betul, adanya tenda-tenda biru segala macam, itu kan benar. wah cukup. Kita jalan-jalan area Pangandaran itu nggak kelihatan pantainya. Ya, betul. Nah, dari situ mulai penataan. Bupati pertama Pangandaran itu namanya Pak JJ. Nah, saat itu beliau mulai menata kaki lima. Setelah beliau merelokasi tentang kaki lima yang ada di area pantai barat Pangandaran, beliau mulai bergeser ke area tempat kafe-kafe yang biasa disinggahi oleh bule atau turis mancanegara. Saat itu tempat kita itu berada di area depan Hotel Malabar. Ya, nah dari situ karena semua orang yang berusaha atau usaha di area pantai digeser, kita juga mendapatkan tempat baru. Nah, kebetulan tempatnya itu berada di namanya itu di sini di Pamugaran ya, tempatnya ini di Desa pantai Wonoabe. timur? Ini masih pantai barat. Oh, masih pantai Masih barat. pantai barat, betul. Kalau misalkan kita ngeliat ke belakang tuh sangat jauh, itu langsung ke Australia. Mau berenang ke Australia bisa dari sini ya. Kita coba nanti guys. Kita coba ya. Oh, Boleh, jadi boleh, ini boleh, tuh ya. masih masuk pantai barat. Pantai barat Pangandaran. Nah, betul. ini tuh masuk kampung turis ya? Ya, ini namanya Kampung Turis. Ini kita Dinas Pariwisata mengembangkan area atau tempat ini yang dulunya emang yang kita direlokasi itu tempat-tempat yang biasa disinggahi oleh turis mancanegara. Makanya disebut kampung turis betul. karena banyak bule gitu. Betul, itu ketika direlokasi ke sini kita mulai pembangunan Kampung Turis sekitar 2 sampai 3 tahun. Pembangunan kita udah mendekati di angka 80%. Terjadilah pandemi. Iya, Terjadilah iya. pandemi. Setelahnya pandemi ya kita baru mulai bergeliat lagi gitu. Jadi semuanya itu berawal sebelum pandemi sebetulnya. Sebelum pandemi, betul. 80% pembangunan, pandemi datang, off semuanya. Selama pandemi kita off. Selama pandemi kita off itu di tahun-tahun awal. Tapi tahun-tahun berikutnya ya kita karena ada kebutuhan juga, terus segala macam, terus wisatawan yang datang ke Pangandaran secara diam-diam juga ada ya, kita sedikit nakal juga di situ karena emang kita untuk menyambung hidup saat itu. Betul. Karena yang di rumah harus ngebul juga ya. Nah, harus ngebul juga. Karena kalau kita pure off itu makan juga dari mana ya? Itu kita sedikit kucing-kucingan juga selama pandemi. Tapi mulai lagi full open itu setelah pandemi. Setelah pandemi kita mulai ada bergeliat lagi wisata Pangandaran. Alhamdulillah kita bisa lihat kan sekarang hampir setiap weekend Pangandaran penuh. Ya, betul. Nah, gitu. Kalau orang bilang sih kalau liburan belum ke Pangandaran kayaknya kurang afdol gitu ya. Sekarang ada yang lebih bagus lagi. Gimana? Kalau ke Pangandaran nggak ke Kampung Turis, berarti belum ke Pangandaran. Oh ya tuh guys, jadi buat kalian yang nonton podcast ini kalian wajib coba datang ke Kampung Turis ini. Oke. Karena di sini tuh banyak sekali wisata atau lounge-lounge yang benar-benar kekinian gitu ya. Enak buat nongkrong dan juga pastinya live musik juga. Kalau di
area kota, ada resto yang menyuguhkan tentang view pantai. Kalau kita pantainya asli Oh ada di iya sini. benar-benar. Kalau di kota pantainya ala-ala gitu. itu Kalau ini pantai langsung. pantai langsung. Habis makan mau langsung nyebur bisa. Oke, cuman kalau di sini nggak bisa ya. Kalau Oh, untuk- nggak bisa, nggak bisa. Oh, untuk, nggak bisa. untuk berenang atau misalkan hanya bermain air karena emang di sini arusnya cukup kencang. Oh, cukup. Arusnya cukup kencang, jadi kita melalui dinas pariwisata tidak disarankan untuk wisatawan bermain air apalagi berenang di sini. Paling cuma buat selfie doang. Selfie doang. Oke, Kang, saya masih penasaran nih. Konsepnya rata-rata tuh seperti ini, apa emang beda-beda gitu, Kang? Di kampung dari sini. Ya, kalau untuk konsep sendiri biasanya semua owner itu punya punya kreativitas masing-masing. Dia mau ngambil konsepnya kemana? Ada yang view ke area pantai sesederhana mungkin. Gimana caranya sebetulnya orang pantai itu kan sederhana banget ya. Iya, betul. Gimana caranya orang bisa makan, menikmati suasana. Kebetulan di sini kita punya sunset yang sangat bagus. Sambil menikmati sunset ya nggak ada salahnya kaki kita menginjak pasir kan. Iya, betul. Cuman Oh, itu aja gitu. sih. Kalau yang di tempat saya, kalau di tempat yang lain ya teman-teman satu profesi saya di sini juga ada yang membuat miniatur kastil gitu, ada yang perahu, ada kayak gitu ya. Kita tergantung kreativitas semua sih. Yang terpenting pelanggan nyaman ya. Nah, itu yang paling utama. Karena ya namanya pelanggan itu adalah raja juga ya. Betul, Harus betul, kita betul, buat senyaman mungkin agar dia juga datang lagi ke sini. Nah, itu yang paling utama sih wisata itu ketika datang ke suatu tempat bukan hanya duduk dan bercerita, Iya. tetapi kesan setelah mereka dari Nah, sini. betul. Nah, Jangan sampai meninggalkan kesan jelek. Nah, itu yang paling Ya, utama. karena ketika kita udah datang ke satu tempat meninggalkan kesan bagus, akhirnya bisa diceritakan ke teman-temannya nah, gitu. itu yang paling utama Iya. gitu. Yang buruknya di skip aja deh. Oh, iya, yang benar, baiknya benar. membuat mereka penasaran Iya, baru benar. diceritakan. Iya. Gitu. Yang buruknya biar jadi koreksi, biar jadi Nah, masukan iya. juga ya. Jadi buat si ownernya nanti bisa berbenah, bisa jadi lebih baik iya. juga. Betul. Kang, saya masih penasaran juga deh, kenapa sih memilih pantai Pangandaran gitu, nggak pantai yang lain gitu, nggak Santolo atau apa gitu? Ya. Ini karena emang tujuan wisata yang berkembang di Jawa Barat saat ini ya masih Pangandaran Masih ya. Pangandaran. Nah, di Jawa Barat sendiri kan ada beberapa pantai ya, ada Santolo, Sayang-Elang, ada Pelabuhan Ratu Iya, juga betul, ada betul. ya. Terus misalkan area baratnya kita punya Anyer, punya Oh apa, iya, tapi benar, Anyer. saya kira untuk Pangandaran itu orang Bandung kalau nggak ke Pangandaran itu kayaknya nggak asik. Iya betul. Daya magnetnya kuat banget Kuat ya. banget, dan saat ini hampir di atas 50% ya wisatawan dari ibu kota Jawa Barat di Bandung itu masih dominan. Oh gitu. Nah. Untuk wisatawan sendiri nih kan pasti juga banyak mancanegara yang datang. Betul ya. Pernah nggak sih nemuin wisatawan paling jauh nih dari mana, Kang? Kalau wisatawan kita Pangandaran di waktu sebelum pandemi itu menjadi salah satu tujuan. Iya. Sebelum wisatawan menuju ke Bali, dia biasanya landing Jakarta, Jakarta langsung menuju ke Pangandaran, dari Pangandaran ke Yogyakarta baru ke Bali. Kenapa mereka ke Pangandaran dulu? Karena Pangandaran itu punya Green Canyon. Oh iya Nah, benar. itu Green Canyon itu menjadi salah satu daya tarik yang luar biasa untuk wisatawan mancanegara karena Green Canyon sendiri itu ditemukan oleh wisatawan asing yang sengaja mereka berenang, melihat keindahan dan mereka bercerita sama teman-temannya di sana. Akhirnya jadi sebuah wisata juga. Nah, itu. Karena Grand Canyon ini unik ya, si airnya tuh bisa berubah menjadi warna hijau gitu. Nah, itu Iya. ya, ada. Dan sekarang di Grand Canyon juga udah banyak kayak rafting gitu. Betul, itu perkembangan sekarang. Selain mereka bisa berenang, perahu, mereka juga sekarang ada rafting. Iya. Yang jaraknya udah lumayan jauh, ekstrim juga di sana. Iya Jadi, benar. Nah, untuk di Pangandaran sendiri kira-kira wisatanya ada apa saja sih, Kang? Kalau untuk di Pangandaran sendiri kita banyak ya. Yang paling utama sih tetap kita magnet wisatanya ya Pantai Pangandaran ini. Ya kita untuk pantai sendiri yang sekarang berada ratingnya di bawah Pangandaran itu ada Pantai Batu Karas. Oh, Batu Karas. Ada Batu Karas, setelah itu ada Pantai Batu Hiu. Batu Hiu. Nah, setelah Pantai Batu Hiu ada Pantai Kerapyak. Ada Iya. Pantai Kerapyak. Dan sekarang ada lagi yang lagi hits ketika Pangandaran mulai mekar, Iya. mulai datang orang-orang yang mengerti tentang apa itu destinasi wisata, Iya. mereka mulai membuka. Dan sekarang itu ada yang namanya itu Pantai Madasari. Oh iya benar. Nah, Madasari itu cukup luar biasa. Di sana menawarkan suguhan pantai yang dikelilingi oleh karang-karang. Nah, gitu. Di sana ada bukit-bukit juga. Kalau misalkan di Bali, kita bisa lihat ada di Tanah Lot, Iya, kayak Tanah gitu, Lot. ada karang di tengah pantai. Nah, kita juga di sini Pangandaran punya. Madasari
hal yang sangat luar biasa ya di Madasari, yaitu Madasari itu punya pacuan kuda Di pantainya? di area pantai. Oh. Dan pacuan kuda itu keindahan tempatnya itu cuma ada 2 di dunia. Yang Wih, satu di mantap. Madasari, yang satu lagi kalau nggak salah ya, kalau saya itu di Amerika apa di mana gitu ya. Jadi posisi tempatnya itu langsung menghadap ke pantai. Jadi Madasari itu salah satu pantai, berarti kalau di Indonesia nomor 1 dong? Kalau saya bilang sih masih pantai ya, tergantung kita yang menikmatinya ya. Karena ada beberapa, misalkan kita juga ada Indonesia Timur, Iya. kita punya apa namanya itu Lombok kayak gitu ada ya. Lombok kayak gitu. Enggak, maksudnya si pacuan kuda ini mungkin di Indonesia sangat jarang. Sangat mungkin. jarang. Sangat Kalau jarang. untuk tempat yang seperti di Madasari mungkin satu-satunya. Satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Nah, jadi untuk pacuan kuda yang di pinggir pantai itu di Indonesia mungkin satu-satunya ya di Madasari itu ya mungkin. Pangandaran di Madasari tepatnya. Kita balik lagi ke seputar kafe nih Kang. Oke, kuliner Iya, ya. karena saya sendiri sekarang lagi pengen coba-coba juga nih bikin suatu usaha yang kekinian ini. Nah, tipsnya dong Kang untuk para pengusaha muda atau yang ingin memulai bisnis seperti Akang ini, triknya apa sih Kang? Yang pertama sih untuk memulai sebuah usaha di bidang kuliner, yang pertama mungkin kemampuan dulu ya. Iya. Oke, kalau kita hanya sebatas mengikuti ini lagi rame ini nih kita ikutan ini, lagi rame ini kita ikutan ini ya. Saya kira itu bukan suatu solusi ya untuk memajukan sebuah karakteristik diri kita yang ingin ditimbulkan di bidang kuliner. Yang paling utama kita cari pasar dulu. Cari pasar dulu. Yang paling utama di situ. Kita cari pasar. Oh, ini pasarnya misalkan di sini yang orang butuhkan apa sih? Ketika orang berwisata ke Pangandaran, mereka yang butuhkan apa sih? Iya. Selain mereka menginap, ya mereka juga butuh makan. Iya, betul. Nah, makanannya mau seperti apa? Ketika yang di pinggir pantai otomatis yang disuguhkan ya seafood. Nah, ketika kita berbicara antara anak muda pecinta seafood dan orang misalkan yang hanya sebatas makan, anak muda mungkin akan sedikit bervariasi. Ketika misalkan orang-orang yang biasa mengkonsumsi seafood, saya ini sebut biasanya ya, udang itu paling kalau nggak di asam manis di saus tiram. Iya, betul. Kalau nggak di saus tiram ya di saus padang. Iya, betul. Cuman ketika anak muda ya akan berubah di situ. Ya, suka banyak apa ya di aneh-aneh lah gitu ya. Aneh-aneh seperti itu karena emang kan kayak kita ngelihat sate aja ya, sate aja. Kalau orang itu berbicara sate ya kalau nggak dikasih kecap ya dikasih bumbu kacang. Iya, benar. Kalau misalkan anak muda ada sate, ada juga yang baru kayak Iya. sate taichan atau apa segala macam itu kan. Nah, begitu juga ya di kita seafood juga di kampung turis ya, di tempat saya juga ya seperti itu. Gimana caranya menghadirkan makanan yang bisa diterima oleh anak muda. Jadi punya ciri khas lah gitu ya. Iya, betul. Punya Ngomongin ciri khas. makanan nih Kang, Ya. best sellernya di sini tuh apa sih Kang? Oke, untuk best seller sendiri untuk Pamugaran Lounge ya, saya paling utama di sini yang paling banyak itu nasi goreng seafoodnya. Nasi goreng Seafood. Selain itu juga kita punya makanan yang khas Pangandaran, itu namanya pindang gunung. Pindang gunung. Pindang gunung, bukan gunung yang dipindang nih. Atau Tapi- pindangnya berbentuk gunung? Enggak, juga. jadi gini, pindang gunung itu kita angkat itu karena emang zaman dulu di Pangandaran itu untuk membuat sebuah olahan makanan yang didapatkan dari laut, ya ikan misalkan seperti itu memakai bumbu rempah-rempah asli Oh. yang didapatkan di area Pangandaran. Jadi si rempah-rempah itu asli Pangandaran. Asli Pangandaran. Nggak ditemukan di tempat lain. Nggak ada. Oh, Iya. iya. Ya mungkin ada di beberapa tempat bisa ditemukan tapi sangat jarang. Sangat jarang. Sangat Dan jarang. pasti rasanya beda mungkin Dan ya? pasti rasanya beda. Oh, jadi best sellernya itu nasi goreng seafood dan Sama pindang gunung ikan. Nah, iya. Yang kalian kesini itu wajib banget dicoba nasi goreng seafood dan Pindang gunung ikan, gunung. ya. Pasti itu enak banget. Oke Kang, tadi kan Akang berbicara masalah pandemi juga ya. Ya, 80% Akang pembangunan akhirnya kena pandemi juga, tapi masih terus berlanjut. Itu gimana sih Kang masih bisa terus bertahan di era Ya. itu? Padahal kan itu hampir semua dari mulai sektor wisata, Ya. sektor pendidikan, semuanya tuh terkena imbas lah gitu. Tapi Ya. kok Akang bisa sih masih bertahan? Oke. Untuk bertahan di musim pandemi memang sangat sulit ya. Ya. Oke, hampir semua orang saya kira untuk bertahan di masa pandemi sangat sakit mungkin Iya, betul. Karena emang semua di sana, semua di masa pandemi semua orang pintar. Iya benar. Pintar berjualan. Oh iya. Jual benar. barang-barang yang di rumah biasanya. Ya, benar. Ada yang di Oke. ayat TV
jual. Ya TV jual, sepeda jual, Penting motor bisa jual. dahar. Nah, untuk bertahan di sektor kuliner ya kita tetap apa sih yang bisa kita suguhkan untuk orang-orang di masa pandemi dengan menu-menu yang sederhana. Iya. Misalkan dengan olahan ayam. Kan saat itu ketika ayam sangat murah di masa pandemi, ayam murah banget. Murah banget karena emang mereka kan biasanya si orang-orang yang beternak ayam itu nggak bisa mengirimkan hasil ternaknya itu ke luar kota. Jadi tertimbun aja gitu ya. Nah, itu akhirnya ya jual murah. kita coba olahan-olahan itu. Di samping itu juga seafood juga sama. Ketika nelayanmu Dapat mendapatkan hasil gitu ya. hasil, kita kan Pangandaran itu sangat kaya akan hasil laut. Iya betul. Paling utama itu udang. Udang itu di Pangandaran itu sangat udang. banyak. Sangat banyak. Ada udang tiger, ada udang dogol, ada udang krosok, ada udang jambu, ada udang windu, semua ada di Pangandaran. Sampai yang paling utama sekarang komoditi yang paling banyak ditemukan di Pangandaran itu udang lobster. Udang lobster. Iya, Yang gede itu berarti ya? Yang gede itu betul. Nah, dari situ kita ya olah-olahan murah gimana caranya kita bisa membuat olahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh wisatawan lokal. Karena saat pandemi ya yang nakal-nakal sedikit ya wisatawan lokal masih bisa datang. Oh iya. Gitu. Pintar-pintarnya kita aja. Pintar-pintarnya kita aja. Ngomongin zaman gitu kan, perkembangan zaman, teknologi semakin hari semakin gencar gitu. Untuk Pamugaran Lounge ini jual online juga nggak sih, Kang? Kalau online saya kira itu menjadi faktor utama ya untuk saat ini, karena kalau zaman dulu kita pasang iklan itu di koran, kita pasang iklan itu di spanduk buat banner ini itu segala macam. Tapi saat ini dengan berkembangnya zaman, kita punya media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok juga. Saya kira itu menjadi salah satu penunjang untuk usaha muda. Untuk si sosmed ini berarti aktif semua ya, ada mulai TikTok, Instagram. Betul. Kayak boleh disebutin dong Kang sosmednya apa biar nanti orang-orang tinggal searching aja gitu. Di bawahnya apa nih? Untuk Pamugaran Long sendiri kita ada Facebooknya namanya Pamugaran Long Ribbon. Ribbon. Ya itu sama Facebooknya, Instagramnya, TikToknya juga sama semua. Untuk di food online-nya juga itu? Food online-nya juga sama itu. Iya. Oke guys, mungkin cukup sekian podcast hari ini. Sangat asik juga, sangat menarik. Benar-benar jadi inspirasi juga nih si Akang Pupung ini. Banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapat kalau kita mau membangun sebuah usaha. Jangan sampai kita hanya berhenti di situ, kita harus tahu marketnya, kita harus tahu pasarnya seperti apa. Jadi buat kalian yang ingin membangun sebuah usaha, yang paling penting itu tahu dulu marketnya seperti apa, betul kan? Betul, yang paling utama itu. Jangan lupa juga di follow sosmednya TVRI Jawa Barat, ada Facebooknya, ada TikToknya, ada Instagramnya juga, dan jangan lupa juga di follow juga nih atau dikepoin sosmednya Pamugaran Lounge. Ada TikToknya juga ya, ada Facebook dan juga Instagramnya Pamugaran Lounge Ribbon. Pakai ribbon ya, jangan lupa. Oke, jangan lupa juga subscribe YouTube channel TVRI Jawa Barat. Sampai bertemu di acara podcast selanjutnya. Saya Saiful Saif Nasrullah. Sampai jumpa.